الحمد لله الذي عام الذي كالحج ولا شرك محرم وجزل فيه له الفضل والأفضال والعام وبعد له العجل المعظم بالجاه والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجي قائدا لنوال يوم السعاد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما على النور والأيام. أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال أيضا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يوم خير من أمسه فهو رابح ومن كان يوم سواء من أمسه فهو خاسر من الحديث والبخاري ومسلم. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Al-Jum'ah Hidayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama patut kita manjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa beraktivitas, bermacam-macam aktivitas dengan niat ibadah, baik itu kita bersilaturahmi, melayani masyarakat,
menjalankan aktivitas selainnya, termasuk kita menjalani ibadah yang langsung pada Allah, ibadah mahdhah, yaitu di antara kita berdasarkan adalah melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah pada baginda alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa selaku Habib senantiasa berwasiat khususnya pada diri saya pribadi dan umumnya hadis kita. Balas sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dasar iman, dalam arti melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung bulan Muharram, di mana Muharram adalah awal dari bulan-bulan Hijriah, yang artinya kita berada di posisi bulan ini, kita berarti masih ada umur, dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri ketika kita bertambah umur, bertambah usia kita, bertambah bulan, bertambah tahun. Patut kita syukuri apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita manfaatkan waktu dan tenaga kita, pikiran kita pada hal-hal yang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Sebagaimana dalam satu definisinya adalah syukur itu adalah sarbul abdi ma'anamallah wa khuliqa li ajlihi. Di mana syukur itu adalah mengolah suatu nikmat Allah, mengolahnya seorang hamba terhadap nikmat Allah, kemudian dijadikan nikmat tersebut dipakai, digunakan di jalan yang diridhai Allah, bukan jalan-jalan yang bermaksiat pada Allah, ingkar pada Allah, atau meninggalkan suatu hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai tanda syukurnya kita kepada Allah. Kita gunakan tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, kecerdasan kita, jabatan kita, kita gunakan untuk memberikan pelayanan kepada orang lain, memberikan, membahagiakan orang lain. Itulah tugas kita di hadapan Allah, di hadapan manusia, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita gunakan juga waktu, tenaga kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita kembalikan lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan lagi kepada hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini kita melaksanakan ibadah, melaksanakan salat Jumat, ibadah yang langsung kepada Allah, tidak lagi melalui manusia, langsung kepada Allah. Kita membaca bacaan di dalam salat kita, langsung Allah yang menilainya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di mana ketika kita bertambah usia kita, bertambah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dari sebelumnya punya ini, kemudian hari berikutnya, tahun berikutnya kita sudah punya ini, maka itulah anugerah Allah. Maka dalam suatu prinsip dasar yang diajarkan Rasulullah SAW dalam suatu hadisnya, man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabbih. Siapa orang yang hari ini itu lebih baik apanya saja, apa saja yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Maksudnya adalah sesuatu yang baik hari ini lebih baik daripada kemarin, atau lebih banyak, lebih kualitasnya lebih berat daripada yang kemarin. Maka orang tersebut adalah tergolong pada orang yang beruntung, kata Rasulullah. Sedekah kita dari tahun kemarin dengan sekarang berbeda, karena rezekinya pun berbeda, nambah lagi. Pelayanan kita, membantu kita kepada orang lain, nambah lagi giatnya, pelayanan kita, menolong kita kepada orang lain. Maka perbedaan tersebut dari hari kemarin, tahun kemarin dengan hari sekarang itu berbeda. Maka kata Rasul, orang tersebut tergolong orang yang beruntung. Bahwa
Kemudian wa man kana yaumu sawa min amsi wa khasirun. Tapi kata Rasul, siapa orang yang hari ini sama saja dengan kemarin, enggak ada bedanya, baik ibadahnya langsung kepada Allah, baik menolong pada sesamanya, dakwahnya, ibadah-ibadah sunnah yang sama aja yang kemarin, bahwa khasirun, maka orang itu tergolong pada orang yang rugi. Inilah adalah satu prinsip dasar. Atau misalkan kita enggak bertambah ilmu kita, pemahaman kita terhadap agama hari kemarin dengan hari sekarang sama saja. Paham kita, pengamalan kita, pemahaman kita terhadap agama sama saja dengan tahun-tahun kemarin. Maka kata Rasul bahwa khasirun, maka orang tersebut adalah tergolong orang yang rugi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dengan kita beramal tentunya sesuatu yang baik patut kita lupakan. Jangan pernah menyebut-nyebutnya. Dengan ketika kita menyebut-nyebutnya atau mengungkit satu kebaikan kita di masa-masa yang lalu, maka akan mengukurkan segala pahalanya. Dan ini termasuk pada ciri-ciri orang yang cilaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu keterangan kitab Minhajul Muta'allim di mana dikatakan alamatus syaqati al-mata. Orang yang cilaka, tanda-tanda orang cilaka dapat perkara. Yang pertama adalah nisyanul dzunubil madiyah. Dia melupakan dosa-dosa yang lalu yang pernah dia lakukan. Artinya ketika kita punya dosa, punya satu perilaku yang salah, baik di hadapan Allah ataupun terlebih di hadapan manusia, tentunya kita harus segera ketika di hadapan Allah kita mohon ampun kepada Allah, tobat kepada Allah. Ketika di hadapan manusia kita segera untuk meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, karena Allah tidak akan memaafkan suatu perkara ketika dia punya hubungan buruk dengan orang lain, ketika orang tersebut tidak pernah memaafkan. Nisyanul bil madiyah wa yadul mahfuzatun. Allah tidak akan pernah lupa dan selalu dicatat apa yang kita lakukan. Di kiri kanan kita itu ada malaikat yang namanya malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib dan atid yaitu termasuk pada malaikat yang mencatat amal kita. Yang sebelah kiri adalah amal buruk kita, dicatat oleh malaikat, dan itu tidak pernah hilang. Catatan perilaku kita, baik ucapan, perbuatan maupun pertekadan kita dicatat oleh malaikat, dan catatan itu tidak pernah hilang. Jika kita merasa bahwa kita pernah melakukan suatu kesalahan, kita bersegera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, memperbanyak istighfar. Yang sebelah kanan adalah malaikat yang mencatat amal baik kita. Ya mudah-mudahan kita lebih banyak amal kita yang dicatat, amal baik kita yang dicatat oleh malaikat, yang nanti akan diberikan kepada kita. Catatan amal tersebut diberikan kepada kita nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Ketika orang itu diberikan, ada satu tanda di dalam Al-Quran dikatakan, ada satu tanda ketika orang itu diberikan catatan amalnya di sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan menerimanya, maka orang tersebut bertanda dia menjadi orang yang selamat dan bahagia. Tapi ketika dia menerimanya di punggungnya, di belakangnya, maka orang tersebut bertanda dia menjadi orang yang akan celaka. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dari apa yang tadi kami sampaikan menjadi ruang buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wa atubu wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام
ولا ينظر عبادة الأصنام ووعد بالعطاء بالجنة على الدوام وتوعد بالعظم قامه بنار جهنم أشهد أن لا إله إلا الله خالق الأنام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله كرامة على التمام اللهم صل وسلم على نبيك الكريم محمد وعلى آله وصحبه الفائزين بدخول جنة النعيم أما بعد فيا إخواني رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله ولا تكونوا من الكافرين القوم العظيم القوم العذاب الأليم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم زلنا والمسلمين جميع والبريات اللهم اهلك الكفار الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياء وتبع أعداءك وأعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يذكركم وادعوه ليستجيب لكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بل يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله سمع الله لمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يبدلك الدين ليس الله بأحكم الحاكمين. الله سمع الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Saya punya kopi berbelanja ada kafe doh, kafe wet kopi.